Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Betuniani Kami. Saya Aura Syafani Zahira. Saya Ilham Maulana. Saya Cahaya Sendiri Putri. Saya Muhammad Rizky Saputra. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi tentang Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Nagara. Saya akan menjelaskan sejarah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan Nusantara terbesar dan terkuat dalam sejarah. Didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1389 dengan Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapanya. Awal berdirinya Majapahit, Kerajaan Majapahit berawal dari runtuhnya Kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jayakatwang. Adipati Kediri Raden Wijaya, menantu Raja Kertanegara dari Singasari, berhasil melarikan diri dari serangan Jayakatwang dan membangun kekuatannya di Madura dengan membantu Arya Wiraraja Adipati Madura. Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit di Terowulan Jaya Timur pada tahun 1293. Nama Majapahit berasal dari dua kata, yaitu maja yang berarti buah maja dan pahit. Konon Raden Wijaya menamainya kerajaan dengan nama ini karena merasakan pahitnya pengkhianatan yang dialaminya di masa lalu. Masa kejayaan Majapahit. Masa kejayaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk 1350 sampai 1389 dengan Gajah Mada sebagai mahapatinya. Pada masa ini, Majapahit berhasil menguasai wilayah sangat luas, bahkan hingga ke Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya bertekad untuk mempersatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Berkat kepemimpinannya yang cakap dan strategi yang matang, Gajah Mada berhasil memperluas wilayah Majapahit secara signifikan. Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya dari 1293 sampai 1309. Raden Wijaya adalah pendiri Kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Ia memerintah dengan bijaksana dan dibantu oleh Arya Wiraraja dalam merintis berdirinya Kerajaan Majapahit. Yang kedua, Raja Jayanegara 1309 sampai 1328. Pada masa pemerintahannya terjadi pemberontakan yang ditandai dengan beberapa peristiwa pemberontakan. Raja Jayanegara dibunuh oleh tabibnya sendiri yang bernama Tanca. Yang ketiga ada Raja Tribhuwana Tunggadewi 1328 sampai 1330. Setelah Raja Jayanegara wafat tanpa meninggalkan putra, kekuasaannya digantikan oleh adiknya Bere Kahuripan dengan gelar Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani. Pada masanya terjadi pemberontakan yang berhasil dipadamkan oleh Gajah Mada. Yang keempat ada Hayam Wuruk. Hayam Wuruk naik takhta pada usia yang sangat muda, yaitu 16 tahun, dan mencapai keemasan kerajaan Majapahit. Pada masanya Majapahit mencapai puncak kejayaan dan pengaruhnya sampai ke negara-negara tetangga. Yang kelima ada Raja Wikramawardhana, putri mahkota Kusuma Mawardhani yang naik tahta menggantikan ayahnya bersuamikan Wikramawardhana. Dalam prakteknya Wikramawardhana yang menjalankan roda pemerintahan Kerajaan Majapahit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Makassar. Bermula dari persatuan dua kerajaan berbeda di tanah Sulawesi, yakni Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Kerajaan Makassar juga bisa dikenal dengan Kerajaan Goa Talo atau Kesultanan Makassar. Sejarah Kerajaan Makassar tidak lepas dari permasalahan politik dan masa lampau.
Melansir Raposit UI Auladin Makassar yang berjudul Politik Islamasi Kerajaan Gorontalo terhadap 3 kerajaan terluvoce pada abad ke-16, kerajaan Makassar terbentuk pada abad ke-16. Kerajaan Banjar atau disebut juga Kesultanan Banjar merupakan salah satu kerajaan Islam di Nusantara. Sejarah kerajaan Banjar diawali dengan perebutan tanah antara anggota kerajaan negara Daha. Kerajaan Banjar merupakan kelanjutan dari kerajaan negara Daha yang kala itu sebagian besar masyarakat menganut agama Hindu. Secara geografis, kerajaan Banjar berada di Kalimantan Selatan dengan luas wilayah yang membentang dari Tanjung Sambar hingga Tanjung Aru. Selama berdiri, pusat pemerintahan Kesultanan Banjar sempat beberapa kali berpindah. Pusat pemerintahan atau ibu kota Kesultanan Banjar terakhir berada di Kayutangi atau yang kini disebut Martapura. Pada periode itu, setiap kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk kerajaan Gowa dan Talo, berusaha untuk mempertahankan atau mengembangkan kekuatan politiknya. Tetapi tidak sedikit yang tidak mau kerajaan yang lemah ditaklukkan oleh kerajaan yang lebih kuat. Pada pemerintahan Raja Gowa ke-9, yakni Daeng Matan Re Karaeng Mangtu Tunggi Tumapa Risi Kolona, berkuasa pada 1460 sampai 1510, berhasil menaklukkan kerajaan Talo pada tahun 1490. Pada saat itu kerajaan Talo dipimpin oleh Samanranluka Tuni Laburi Suriwa, Raja Talo yang kedua. Setelah kerajaan Gowa menaklukkan kerajaan Talo, maka diadakan perjanjian setia disertai sumpah antara Raja Gowa dengan Raja Talo, serta gelarang di balai kerajaan. Perjanjian tersebut mencerminkan hubungan satu hamba tapi 2 raja. Sementara sumpah dari kedua raja tersebut berisikan bahwa barang siapa yang mengadu domba kerajaan Gowa dan kerajaan Talo, maka dia akan dikutuk oleh Dewata. Sejak saat itu, hubungan kedua kerajaan ini sangat erat dan sulit untuk dipisahkan. Dari peristiwa inilah terlahir sebutan Sereji Ata, Naruang Karaeng, yang artinya satu rakyat 2 raja. Maka disebutlah sebagai kerajaan kembar Gowa Talo, atau biasa juga disebut sebagai kerajaan Makassar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.